Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan tentang kembalinya hukum Islam, kembalinya syariat. Jadi kalau hari ini kita berbicara syariat, maka ada dua dialektika pemikiran besar dalam melihat syariat. Yang pertama adalah kelompok yang memandang bahwa hari ini syariat Islam itu memang tidak tegak. Nah, kelompok yang kedua adalah bagaimana mengupayakan syariat ini agar masuk ke dalam wilayah hukum positif atau Rechtsstaat. Nah, problem inilah yang menjadi fokus kita pada pembahasan sekarang untuk kita bisa melihat bagaimana sebenarnya penerapan syariat. Nah, kita harus melihat dulu apa ini maksud dengan syariat. Jadi syariat tentu ini adalah bagian dari dinul Islam. Ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari syariat dan hakikat. Jadi syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Jadi syariat ini adalah untuk mengkategorikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisikan adalah perintah dan larangan. Sebagai contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, ayat-ayat semacam ini inilah yang tergolong sebagai ayat-ayat syariat. Nah, kemudian ayat-ayat hakikat sebagaimana contohnya adalah misal auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Nah, jadi bagaimana sistematika Al-Quran itu adalah terdiri dari syariat dan hakikat, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah sumber daripada syariat dan itulah bagaimana penerapan syariat yang merujuk kepada Al-Quran. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syariat itu terdiri dari dua unsur lagi, ibadah dan muamalah. Nah, ibadah itu adalah syahadat, sholat, zakat, syaum, haji. Inilah ibadah. Nah, muamalah inilah yang terdiri dari tijarah, perdagangan, kemudian ada munakahat, ada waris, ada jinayat, ada mahkamah, peradilan, dan lain-lainnya. Nah, jadi inilah yang dikatakan syariat. Inilah yang dikatakan dengan hukum Islam. Nah, jadi problem kita hari ini kita tidak melihat dan tidak mendapati bagaimana pengamalan syariat ini. Nah, doktrin yang sangat membesar adalah bahwa syariat Islam ini bisa diterapkan setelah munculnya dia tertera dalam aturan-aturan dalam Rechtsstaat. Contoh, dia harus masuk dulu diakui sebagai dalam Piagam Jakarta atau Piagam Medan atau Piagam Ambon atau Piagam Depok dan lain-lainnya. Nah, sehingga ketika kata-kata syariat Islam tidak muncul dalam sebuah piagam, seolah-olah kita tidak bisa menerapkannya. Nah, inilah cara berpikir yang kurang tepat. Karena sumber syariat itu adalah Al-Quran. Penerapan sholat kita tidak memerlukan undang-undang. Penerapan zakat kita tidak memerlukan undang-undang. Karena tanpa piagam, tanpa ada undang-undang, kita melaksanakan sholat. Dari mana aturan hukumnya? Mengikuti pada fikih. Nah, fikih inilah kita mengikuti daripada yang namanya mazhab. Nah, mazhab sebagaimana yang diakui dalam jumhur ulama ada 4, walaupun ada bisa lebih dari itu. Nah, begitupunlah penerapan hal-hal yang lain, termasuk penerapan zakat, penerapan muamalah, penerapan mahkamah dan lain-lain. Nah, problem kita hari ini kita dihadapkan pada satu pemaksaan atau doktrin bahwa syariat Islam ini hanya bisa diterapkan setelah munculnya atau dia tertera dalam konstitusi. Atau dia tertera dalam yang namanya sebuah piagam, atau tertera dulu yang namanya dalam aturan tertulis yang masuk dalam wilayah Rechtsstaat. Nah, inilah yang harus kita pahami tentang bagaimana kekurang tepatannya dalam penerapan hal itu. Karena yang namanya Al-Quran sebagai menjadi sumber dari syariat Islam itu adalah melekat kepada kaum muslimin dan dia tidak pernah batal demi hukum satu detik pun diterapkannya. Jadi ibadah-ibadah yang tertera dalam syariat itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun syariat itu tanpa atau di luar dari perintah Al-Quran. Maka dari itulah yang harus kita rujuk. Bahwa penerapan syariat, penerapan Al-Quran, maka kita tidak memerlukan yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan tertulis yang muncul dari manusia. Nah, terus lantas bagaimana hal ini sehingga seolah-olah kemudian muncul doktrin seperti itu? Nah, pemahaman seperti itu hanya muncul pasca era modern. Nah, karena sejak masa Rasulullah SAW sampai kemudian pada masa kesultanan, kerajaan dan lain-lain, disitulah tegaknya syariat Islam dan diamalkannya syariat Islam. Tapi sejak era modern,
syariat Islam itu kemudian berubah. Peristiwa yang paling besar adalah terjadinya Tanzimat di Utsmaniyah. Tanzimat berlangsung tahun 1840 ketika Utsmaniyah Sultan Abdul Aziz menerapkan penerapan hukum Reichstag yang diadopsi dari Republik Prancis pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Jadi Revolusi Prancis adalah titik awal penerapan Reichstag atau negara hukum di dalam dunia hari ini. Jadi Reichstag atau negara hukum memiliki dua mazhab, mazhab civil law dan mazhab common law. Mazhab civil law inilah yang dianut oleh negara-negara Belanda, Turki, Indonesia, Jerman dan lain-lain. Sementara mazhab common law inilah yang dianut oleh negara-negara Commonwealth, Inggris, Amerika, Malaysia, Saudi, Australia, Selandia Baru dan lain-lain. Jadi ini hanya bagian dari mazhab dalam penerapan Reichstag. Nah, sementara yang dikatakan bahwa misalnya Maroko atau Indonesia menganut mazhab Syafi'i itu tentu keliru. Yang dikatakan yang benar adalah Indonesia menganut mazhab Sipilo, bukan mazhab Syafi'i. Nah, penerapan mazhab Syafi'i itu muncul hanya terjadi ketika pada masa kesultanan. Ketika kaum muslimin menerapkan syariat. Dan pada hari ini posisi syariat diletakkan di bawah pada posisi Reichstag. Nah, disinilah problematika yang muncul dan menjadi masalah yang besar. Karena seolah-olah bahwa syariat Islam itu hanya bisa ditegakkan setelah adanya bunyi dalam aturan tertulis. Nah, kekeliruan inilah yang membuat kita terjerambab dalam lubang biawak. Maka dari itu, bagaimana cara pengamalan Al-Quran? Nah, amalan Al-Quran tentu kita harus mengamalkannya kapanpun dan dimanapun, tanpa kita menunggu aturan apapun. Nah, jadi tentu hukum tidak pernah lepas dari kekuasaan. Nah, jadi pasca masa Tanzimat, kemudian Utsmaniyah pun berubah, tapi kemudian sempat berubah lagi pada masa Sultan Abdul Hamid II, di mana syariat Islam dikembalikan, tapi kemudian Sultan Abdul Hamid II dikudeta oleh Kemal Atatürk, maka Republik Turki pun berdiri mengkudeta Kesultanan Utsmaniyah. Nah, pada masa itulah Reichstag murni diterapkan di Turki dan seluruh daerah-daerah Utsmaniyah dan hilanglah syariat Islam. Nah, di Nusantara kita bisa melihat bagaimana POC lah atau Hindia Belanda lah yang membawa penerapan Reichstag atau negara hukum di tanah air ini. Nah, jadi POC mengadopsi hukum yang bersumber dari Republik Prancis. Setelah Prancis merdeka tahun 1840, dia berhasil mengkudeta kekuasaan Gereja Roma. Kemudian Napoleon Bonaparte didapuk menjadi kaisar Prancis, maka Napoleon membuat yang namanya Code Napoleon, 3 kitab hukum babon yang kemudian diundangkan secara resmi di Prancis. Itulah yang kita kenal dengan Code de Commerce, Code Penal dan Code de Commerce, Code Penal dan Code Sipil. Jadi 3 kitab inilah yang kemudian diterapkan Napoleon, yang kemudian menjadi namanya Code Napoleon. Nah, ketika Perancis menaneksasi Belanda, kerajaan Belanda, 3 kitab ini kemudian diadopsi. Maka namanya pun berubah menjadi Wetboek van Koophandel, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht. Nah, setelah Belanda pergi, maka ini kemudian yang kita adopsi dalam masa Republik Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi KUH pidana, KUH perdata dan KUH dagang. Nah, di mana syariat Islam? Pada masa Hindia Belanda, syariat Islam itu masih diakui keberadaannya karena masih diamalkan oleh kaum muslimin. Penerapan, tapi lambat laun kemudian itu semuanya menjadi hilang karena amalannya pun tidak lagi diikuti. Alhasil terjadilah apatisme pada kaum muslimin di mana seolah-olah penerapan syariat Islam itu hanya bisa dilakukan dan bisa diamalkan setelah muncul dalam piagam, setelah muncul dalam aturan tertulis. Nah, posisi inilah yang tidak bisa dibenarkan karena syariat Islam itu adalah sumbernya Al-Quran. Jadi kita melaksanakan sholat tanpa menunggu undang-undang sholat. Kita melaksanakan ibadah puasa tanpa menunggu undang-undang puasa. Jadi sholat adalah merujuk pada fikih, puasa merujuk pada fikih. Jadi itulah sebenarnya bagaimana cara penerapan syariat. Nah, fikih sebagaimana jumhur ulama, maka kita mengakui adanya 4 fikih yang bisa kita pergunakan. Dalam 4 mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Nah, walaupun ada mazhab-mazhab yang lain, tapi dengan penerapan mazhab maka kita akan berjumpa kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika era modernis Islam mengatakan bahwa mazhab ini adalah sumber pecah belah, maka kemudian
di mazhab ini dihilangkan. Apa yang terjadi? Ketika mazhab dihilangkan, maka kita kemudian menghilangkan syariat Islam. Nah, jalan untuk kembali kepada sunnah itu menjadi hilang karena muncullah adopsi terhadap yang namanya hukum positif. Nah, inilah problematika besar pada kaum muslimin. Dengan meninggalkan mazhab, maka kita mengadopsi hukum positif. Alhasil kita kehilangan yang namanya syariat Islam. Nah, maka dari itu jalan untuk penerapan syariat, maka kita harus kembali kepada mazhab. Tanpa menggunakan mazhab, maka kita kehilangan jalur untuk bagaimana penerapan syariat Islam sebagaimana dicontohkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, faktor penting bahwa kaum muslimin hari ini adalah terhadap kekuasaan. Karena hukum dan kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kekuasaan dalam model tatanan negara hukum Reichstag tentu tidak lepas daripada masa revolusi Prancis. Yang revolusi Prancis meletakkan kekuasaan yang dulu sebelumnya berada pada gereja dan raja di Eropa, kemudian diambil alih. Kekuasaan berada pada kaum bankir. Nah, bankir inilah yang mengontrol para raja dan para head of state. Nah, bankir dengan kontrolnya itu mereka kemudian menerapkan sistem hukum tertulis. Itulah yang kemudian hukum positif, yang sumbernya adalah rasio. Tapi pada hari ini hukum positif tidak lagi bisa menggapai kebenaran. Karena rasionalitas atau filsafat sudah tidak lagi menemukan kebenaran. Sebagaimana yang disebut oleh Martin Heidegger atau Nietzsche. Bagaimana mereka mengatakan bahwa filsafat itu adalah berhala. Sebagaimana kata Nietzsche. Jadi ini menunjukkan bahwa Reichstag atau positive law sudah menemukan bentuk yang tidak baik. Sehingga muncul adalah hukum positif yang dibentuk bukan lagi berdasarkan rasio. Melainkan berdasarkan pada nafsu syahwati. Berdasarkan pada kepentingan para hedonis, para bankir. Jadi inilah bagaimana akhir dari penerapan sistem hukum tertulis yang membuat manusia terjerambab bahwa segala sesuatunya harus dengan sistematika. Nah, dari sinilah jalan keluar atau kembalinya syariat itu menjadi sangat mutlak untuk diperlukan. Karena adalah untuk menyelamatkan bagaimana bumi ini. Karena memang hukum positif itu bisa dibuat untuk menampung segala sesuatu nafsu syahwati manusia. Kemudian diundangkan dalam satu peraturan yang kemudian berlaku secara mengikat. Alhasil tidak ada lagi batasan-batasan norma sebagaimana hukum positif itu sendiri berasal dari norma. Karena norma sekalipun, kata Imam Ghazali, akal bisa saja salah. Jadi Socrates mengatakan sumber dari hasil filter dari akal itulah memunculkan yang namanya norma. Tapi Imam Ghazali sudah mengingatkan pada masa melejitnya Mu'tazilah atau filsafat dalam Islam bahwa akal bisa saja salah. Ketika akal berjumpa dengan nafsu, maka itulah menjadi hal-hal yang bersifat syahwati yang memunculkan keserakahan. Nah, inilah yang kemudian hukum menjadi payung untuk kapitalisme. Hukum menjadi payung untuk kapitalisme dan payung untuk kaum hedonisme. Maka yang muncul adalah inferior dan superior. Nah, maka dari itu syariat Islam menjadi jalan keluar bagaimana tegaknya keadilan. Karena negara positif law tidak lagi menyuarakan keadilan. Keadilan sebagaimana dalam teori filsafat, dia mulai bergeser bahwa keadilan itu adalah bagi yang menginginkannya, bagi yang berkepentingan. Nah, sementara keadilan secara hakiki inilah yang bersuara pada syariat Islam. Maka dari itu jalan untuk kita menegakkan keadilan adalah kembali kepada syariat. Nah, jalan kembali kepada syariat, maka kita harus lepas dari jerat pada bankisme atau banking system. Karena head of state atau state seluruh dunia hari ini tidak pernah lepas dari kekuasaan bankir. Salah satu faktor pelihatnya adalah bagaimana kekuasaan mereka terhadap pengendalian uang. Jadi uang hari ini tidak dikendalikan oleh setiap head of state, melainkan oleh para bankir. Dolar Amerika tidak dikendalikan oleh Joe Biden. Ringgit Malaysia tidak dikendalikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Lira Turki bukan di bawah kendali Presiden Turki. Nah, ini menunjukkan bahwa head of state bukanlah menerapkan sovereignty atau kedaulatan sebagaimana teori John Bodin, melainkan sudah lepas dari kedaulatan itu sendiri. Nah, jalan inilah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan head of state, melainkan di tangan para bankir atau para kaum hedonis yang mereka menguasai imperium dunia. Nah, dengan di sini maka kaum muslimin memerlukan kekuasaan.
Nah, dalam teori sejarawan, yang namanya penguasa adalah mereka yang memegang harta. Nah, harta hari ini, kekayaan hari ini dipegang oleh para bankir. Jalan kita adalah melepaskan diri dari jerat harta kekayaan versi bankir itu dengan kembali kepada hal yang fitrah. Kembali kepada kemandirian pada alat tukar, kembali kepada penerapan syariat. Nah, jalan itulah membuat kita bisa lepas dari lubang biawak. Nah, mungkin itu adalah jalan dengan yang jelas ketika kita kembali menerapkan syariat Islam, dimulai dari tegaknya zakat, maka kita akan mau bisa menerapkan kembali syariat Islam. Ya, karena kenapa zakat? Karena zakat mengandung dua unsur. Unsur kekuasaan dan unsur kekayaan. Hari ini kekuasaan bukan berada di tangan kaum muslimin. Sementara perintah dalam mengambil zakat itu berada pada penguasa kaum muslimin. Ulil amri minkum, sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam surat At-Taubah disebutkan, khudz min amwalihim sadaqatan. Tariklah zakat. Nah, perintah menarik zakat itu datang direct langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa kaum muslimin. Nah, penguasa kaum muslimin hari inilah yang hilang. Nah, maka kita memerlukan kekuasaan untuk menarik zakat. Nah, kemudian jalan kita penerapan zakat hari ini terjadi banyak sekali bid'ah. Karena pada era modernisme terjadi perubahan fikih dari fikih klasik menuju pada fikih kontemporer. Fikih kontemporer inilah fikih yang digunakan untuk mencocok-cocokkan pada era kapitalisme. Sehingga zakat pun kemudian mengikuti pola itu. Tidak lagi mengikuti pada fikih klasik. Apa-apa yang berlangsung pada kapitalisme seperti uang kertas, banking system dan lain-lain, kemudian dicocok-cocokkan fikihnya sehingga zakat pun berubah. Sehingga kita tidak lagi mendapati zakat mal atau zakat harta ini ditegakkan dengan benar. Tidak ada lagi yang kita kenal yang namanya perang dalam penegakan zakat. Sementara pesan Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa siapa yang tidak bersedia membayar zakat, maka berarti itu adalah tanda peperangan. Jadi tegaknya zakat dengan fikih klasik, maka itu adalah jalan kita untuk kembalinya kekuasaan dan kekayaan bagi permulaan untuk memulai syariat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.